Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan to the point saja, akan ada 2 poin yang saya sampaikan sebagai kuliah pengganti. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf dulu, tidak bisa mengajar di hari Selasa, dikarenakan hari Selasa kemarin ada tugas lain, karena saya juga mengampu mata kuliah KWU di jam tersebut. Nah, kenapa alasannya saya tidak ganti di minggu tenang saja, supaya kalian bisa di minggu tenang istirahat lah, intinya begitu. Jika minggu depan masuk minggu tenang, sehabis itu kalian akan libur 2 minggu, Lebaran atau Idul Fitri, nanti tanggal 24 itu kita akan masuk kembali untuk kalian nanti masuk ke minggu UTS. Nah, cuman timeline-nya RPL ini agak saya bikin beda. Ketika minggu tenang ya sudah kalian benar-benar libur. Makanya saya paksakan tetap di hari Jumat ini, seperti itu. Dan saya juga tidak tahu apakah minggu depan akan sibuk atau tidak. Dibanding begitu, saya akan ubahnya di sekarang. Baik, teman-teman kemarin sudah selesai untuk di tahap requirement engineering atau rekayasa kebutuhan. Jadi kita sudah melewati tahap yang ini, user statement, kita ubah menjadi user requirement, di mana user requirement itu teman-teman menangkap ada bisnis proses atau proses bisnis, dan teman-teman sudah melakukan modeling untuk proses bisnisnya, kemudian juga ada stakeholder di situ, dan ini sudah teman-teman mapping di dalam sebuah dokumen namanya dokumen proses bisnis. Kemudian tools-nya ada macam-macam, teman-teman juga sudah mencoba menggambarkan dalam, tidak semua memang, karena ya tergantung lagi kebutuhan, rata-rata BPMN atau bisa pakai flowchart. Nah, dari situ, maka kita harus bisa membuat software requirement. Jadi user requirement kita ubah menjadi software requirement. Di mana software requirement teman-teman pun juga sudah paham bahwa ada 2 jenis, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Bedanya apa juga sudah dijelaskan waktu itu, ini hanya sebuah gambaran saja. Lalu teman-teman juga ketika meng-capture proses bisnis, maka teman-teman juga akan mendapatkan aturan bisnis. Aturan bisnis itu apa ya? Contoh kayak minjem buku nggak boleh lebih dari 3 dalam sekali peminjaman dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka teman-teman sudah ready untuk pindah ke tahap berikutnya di SDLC, yaitu analisis kebutuhan perangkat lunak. Nah, ngapain aja sih sebetulnya di analisis kebutuhan perangkat lunak ini? Ya, teman-teman sekarang fokusnya adalah lebih kepada mempersiapkan detail apa yang mau dibangun di dalam sebuah perangkat lunak. Nah, tentunya kalau teman-teman di awal ketika kita bahas, bisa nggak sih bikin software tapi langsung ngoding? Teman-teman bilang bisa aja, cuman memang ya hasilnya belum tentu sesuai dengan apa yang kita atau user kita inginkan, seperti itu. Nah, tentunya ketika itu kita juga bahas masalah membangun gedung Unicom, bahwa membangun gedung Unicom itu nggak serta-merta kuli bangunannya langsung bangun gedung bertingkat seperti ini, tapi kita mulai dulu dari desain blueprint-nya, dari blueprint diubah ke maket, dan seterusnya. Nah, sama dengan konsep engineering dalam bangunan, di dalam software engineering pun, di tahap analisis kita belajar dulu memodelkan kebutuhan yang kira-kira nanti kita akan bisa gunakan untuk merancang sebuah perangkat lunak. Kita capture dulu sebelum kita merancang. Jadi merancang itu artinya kita sudah tahu denahnya, kalau sekarang kita hanya belajar untuk ini ada apa saja sih nantinya dalam sebuah perangkat lunak, seperti itu. Nah, tentunya komponen dalam sebuah perangkat lunak ada banyak hal. Contoh ada data, tentunya kita nggak bisa bikin software tapi nggak ngolah data. Kemudian ada kebutuhan fungsional yang nanti kita akan ubah sebutannya menjadi fitur, atau kalau teman-teman biasanya nyebutnya fungsi perangkat lunak, atau ya fitur ya lebih seringnya. Kemudian nanti kebutuhan non-fungsional tersebut kita harus translate menjadi hal yang jauh lebih kita mudah pahami. Nah, kita mulai dulu hari ini sebetulnya dengan menganalisis kebutuhan di tahap yang pertama ini. Kita melihat dulu atau mengumpulkan dulu kebutuhan terhadap data. Nah, teman-teman sudah bisa lihat di sini, kita melihat yang sebelah kanan ada data nih. Nah, data ini di tahap analisis kita ngapain? Kita memodelkan kebutuhan datanya. Teknik memodelkannya teman-teman sudah pelajari di basis data. 2 diantaranya adalah relasional, pemodelan pakai relasional, dan ada pemodelan yang menggunakan konsep normalisasi. Nah, tentunya 2 ini tuh sebetulnya hanya 2 di antara banyak pilihan
untuk teman-teman memodelkan kebutuhan data. Relasional tuh kalau teman-teman agak bingung ya itu IRD lah. Kan teman-teman pernah bikin IRD yang kemudian ada entitas, relasi, lalu ada kardinalitas satu ke satu ke banyak ke banyak. Saya nggak akan ngajarin itu semua. Nah, oleh karena itu saya sudah membuat sebuah section khusus di analisis kebutuhan data. Di sini saya kumpulkan penjelasan singkatnya, saya sudah buat dalam bentuk gambar, gimana caranya kalian nanti menganalisis kebutuhan data, tinggal kalian baca, dan kalau nggak paham tinggal ditanya. Kemudian untuk kebutuhan refreshing lagi masalah IRD dan normalisasi juga sudah saya sediakan di sini. Bahkan saya tambahkan satu slide, yaitu slide untuk basis data dokumen. Artinya teman-teman juga sekarang sudah tahu ada bentuk data yang belum tentu harus bentuknya tabel, ada kolom, ada baris gitu. Bahwa ada tabel yang bentuknya tuh tidak kolom dan baris, tapi bentuknya key dengan value seperti itu. Nah, itu teman-teman bisa pelajari di slide basis data berbasis dokumen. Intinya ngapain? Teman-teman sekarang harus melihat dulu kira-kira data apa yang mau disimpan dalam perangkat lunak yang teman-teman nanti akan buat seperti itu. Nah, memodelkan sih artinya ya harus lengkap. Kalau misalkan kayak kita dalam kasus yang restoran, ya paling gampangnya kita akan menyimpan data misalkan menunya. Nah, berarti kan nanti menu ini harus dimodelkan dulu. Teman-teman terserah, boleh pakai yang relasional, boleh pakai yang document based, boleh pakai yang kayak Firebase seperti itu, yang misalnya hierarchical concept, itu boleh-boleh aja. Tergantung teman-teman lebih merasa tepat gunanya yang mana. Nah, saya tidak akan bahas lagi secara detail bagaimana bikin IRD, bagaimana normalisasi, cara ngoding di NoSQL seperti apa, saya nggak mau gitu. Nah, jadi silahkan teman-teman bertanya kira-kira apa yang masih bingung dari si tahap analisis kebutuhan data. Nah, sekaligus juga saya sudah membuka satu challenge di sini. Challenge-nya lebih kepada pemanfaatan API. Jadi teman-teman, saya minta minimal pernah hands-on dengan Postman. Kan sudah semester 4, masa nggak bisa pakai Postman? Nah, itu keterlaluan. Ya, walaupun nanti Postman itu bukan satu-satunya tools yang teman-teman bisa gunakan untuk accessing suatu web API. Tapi nanti juga ada tools lain. Bahkan Visual Studio pun juga sekarang sudah sangat powerful untuk bisa connecting to API, seperti itu. Nah, tapi di sini saya main pukul rata saja dulu, yang umum yang kita pakai adalah Postman. Nah, kalau teman-teman yang sudah mengerjakan juga pahamlah gunanya ini apa. Nah, intinya saya ingin menambah hasanah teman-teman, bahwa data itu kita simpan, kalau teman-teman selama ini ngebayangnya dalam bentuk tabel, ada atributnya, ada record-nya seperti itu, belum tentu seperti itu. Bahwa ada konsep penyimpanan data yang konsepnya key dengan value, seperti yang kalau kalian teman-teman lihat di JSON. JSON itu kan dia nyimpennya dalam bentuk key dengan value yang disimpan dalam sebuah objek, whatever nanti ada array di dalamnya, saya nggak terlalu peduli dulu di awal. Kemudian juga ada yang nyimpen datanya pakai flat file, artinya ada banyak sekali cara nyimpen data. Teman-teman harus open-minded, jangan sampai berpikir bahwa menyimpan data itu harus selalu di tabel, tabelnya harus ada atributnya apa saja, lalu record-nya, kemudian nanti teman-teman akan bikin database-nya di MySQL atau Oracle. Nggak hanya itu, tapi ada banyak sekali pendekatan data yang teman-teman bisa pakai. Nah, kapan saya memilih pendekatan yang baik? Ya semuanya disesuaikan. Kalau kita melihat kebutuhan data, kita melihatnya dari operasionalnya. Operasional suatu data itu lebih sering ditulis atau dibaca. Karena dari situ nanti kita bisa menentukan pendekatan teknik atau teknik apa yang kita gunakan untuk modeling si datanya. Kalau misalkan datanya lebih sering di-read dibandingkan di-write, itu lebih prefer yang mana? Nah, itu ada sebetulnya perbandingannya. Dan saya di sini tidak mau bercerita masalah itu. Maka teman-teman mulai harus open-minded. Kira-kira kalau saya punya database yang lebih sering dibaca dibandingkan ditulis data yang barunya, itu saya lebih baik manfaatkan apa? Kalau saya datanya begini, lebih baik manfaatkan tipe database yang mana, seperti itu. Nah, nanti dari tipe data yang teman-teman sebutkan nanti, itu akan menentukan DBMS ketika nanti teman-teman mengimplementasi perangkat database yang teman-teman sudah bangun. Itu sih intinya kalau dari si analisis data. Nah, minggu depan, kita kan libur dulu nih, tapi saya sudah buka materi, jadi nanti kita ketemu lagi sehabis libur Lebaran.
yaitu tanggal berapa ya? Berarti tanggal 25-nya. Kan teman-teman lihat tanggal 25 Mei kita sudah masuk lagi, 24 Mei sebetulnya sudah masuk lagi, cuma kan kita ketemu di hari Selasa. Di 25 Mei kita akan bahas masalah pemodelan kebutuhan fungsional. Nanti kita pakai DFD namanya. Kalau teman-teman lihat dengan baik di sini, saya back dulu ke gambar yang tadi. Nah, di sini kalau sudah data modeling, maka yang functional requirement kita akan modelkan. Karena kita di RPL 1, kita pakai proses oriented. Nah, proses oriented itu toolsnya ini. Nanti di RPL 2, kita akan pakai pendekatannya atau approachment-nya object oriented, nanti kita pakai toolsnya UML. Nah, kita pakai yang data flow diagram. Nah, bagaimana cara menggambar data flow diagram atau DFD, kan di sini juga ada DFD ya, ketika kita memodelkan proses bisnis, tapi nanti akan fokusnya beda. Kemudian proses specification-nya apa, data dictionary apa, saya sudah sediakan satu textbook yang teman-teman bisa baca. Di sini ada modern structure analysis, tinggal dibuka aja. Saya sengaja tidak bikin slide saya sendiri, walaupun saya udah pernah bikin slide tentang DFD, tapi saya sarankan teman-teman baca dari buku ini. Karena Edward Yourdon adalah orang yang memang membuat DFD. Jadi teman-teman belajar langsung dari yang ngebuatnya. Nah, teman-teman tolong sama liburan, sembari santai dan liburan, karena liburan cukup lama, 3 minggu kan ya, kita nggak akan ketemu. Tolong dipelajari mulai dari ini, part 2-nya aja nih. Part 2 dari bab 8, 9, 10, sampai 11. Tolong dicatat ya, 8, 9, 10, dan 11. Jadi selama 3 minggu itu tolong belajar. Ini banyak jumlah halamannya, tapi banyak gambar. Dan banyak soal, jadi kan soalnya nggak perlu dikerjain. Jadi bisa dilewat. Kalau saya summary-kan, ini bisa diselesaikan waktu bacanya dalam waktu 2 jam. Kalau teman-teman ikhlas ngerjainnya, dan memang benar-benar semangat ngerjainnya, 2 jam juga beres ngebaca segini banyak bab. Karena memang isinya sedikit dan lebih banyak contoh gambar, seperti itu. 8, 9, 10, 11. Jadi nanti kita masuk tanggal 25, kita akan bahas yang 8, 9, 10, 11. Jadi kita tidak akan UTS dulu di minggu UTS. Jadi 2 minggu UTS itu kita akan gunakan untuk materi. Itu aja dulu. Ya. Jadi minggu pertamanya kita akan gunakan untuk DFD, minggu keduanya untuk menjelaskan kamus data dan spek proses atau spesifikasi proses. Jadi saya bagi nanti untuk pemodelan kebutuhan fungsionalnya 2 minggu. Seperti itu. Jadi nggak usah nanya-nanya lagi ya, kita nggak akan UTS di minggu UTS, tapi kita masih akan masuk materi. 2 minggu itu kita akan full masuk, walaupun mungkin kalau teman-teman lihat kan di UTS itu biasanya cuma 1 minggu yang dipakai. Oke, paling itu kalau dari analisis kebutuhan data, saya lebih ingin teman-teman berdiskusi. Saya paham sih memang di sini sudah ada yang saya menyediakan link untuk bertanya, tapi saya ingin diskusi aja lah. Soalnya bosan kalau saya baca dari sini tuh kayak menjelaskan sendiri. Oke, silakan. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan ajukan. Izin Tuh, 0 bertanya, kan? Pak. Ya, silakan. Yang tentang perihal kemarin tuh produk requirement ya, Pak. Nah, untuk produk requirement habis ini, kita fokus dulu di analisis kebutuhan datanya. Oh, berarti nanti aja, Pak. Nanti kalau habis ini kita akan review tugas besarnya, ya. Baik, Pak. Ya, dan juga akan saya perpanjang waktunya karena kan kemarin kita nggak sempat ketemu di hari Selasa ya. Karena harusnya Selasa Pak. Kemarin kalian ngumpulin progres 1 yang nggak dinilai, terus kita bahas bareng. Nanti saya berikan waktu 1 minggu untuk memperbaiki. Nah, karena kemarin saya belum berikan materi ya, saya akan perpanjang waktu pengumpulan si dokumen product requirement. Mengingat juga minggu depan kan kita sudah tidak ada materi lagi. Karena sudah minggu terakhirnya sekarang, jadi teman-teman bisa full ngerjain. Baik, Pak. Oke, silakan untuk yang analisis kebutuhan data dulu. Ini nanti ada dokumennya lagi ya, teman-teman, untuk analisis. Jadi nanti salah satunya adalah analisis kebutuhan data ini teman-teman akan isi. Tergantung teman-teman pakai pendekatan yang mana. Relasional, normalisasi, atau pakai document base, atau pakai yang lain, ya terserah. Dan tolong teman-teman kerjakan dengan baik dan sendiri, secara mandiri, jangan bergantung sama orang lain. Itu challenge yang saya berikan.
supaya teman-teman bisa dapat insight lebih. Oh iya, ternyata ada data yang kayak gini ya. Data kayak gini tuh nanti gimana manfaatnya, apa bisa disimpan ke database ya? Oh, berarti kalau bisa disimpan ke database, saya bisa manfaatkan dong sebetulnya data dari luar untuk di tugas besar saya. Nah, itu bisa dapat insight lebih. Makanya saya minta tolong teman-teman kerjakan sendiri. Dan nggak berat kok, itu 2 jam beres. Oke, silakan. Nggak ada pertanyaan, benar? Halo guys. Ya, Pak. Nggak ada pertanyaan. Ini segini banyak orang diem aja. Pak, boleh bertanya, Pak? Boleh, boleh. Kalau bertanya soal API boleh nggak, Pak? Boleh. Kira-kira. Boleh, boleh, Nah, boleh. API API itu kebutuhan data soalnya. ya, kalau API itu kan, Pak, sifat datanya itu public atau private ya, Pak? Saya masih bingung, Pak. Dan kemudian apakah menyimpan data di API itu aman nggak sih, Pak? Oke. Itu saja sih, Pak. Sip, ini pertanyaan bagus nih. Jadi kenapa kita harus bahas web API di dalam analisis kebutuhan data? Jadi gini, kebutuhan data itu kita bisa usahakan secara internal, private dan internal. Artinya apa? Teman-teman membuat membuat infrastruktur, di dalam infrastrukturnya teman-teman tanam DBMS. DBMS-nya apa yang nggak tahu, ya dalam hal ini mungkin teman-teman sudah lebih familiar dengan MySQL. Misalkan saya anggap saja MySQL. Kemudian teman-teman melakukan analisis kebutuhan datanya, lalu membuat tabelnya direlasikan, lalu teman-teman bikin database di DBMS tersebut, bikin tabelnya, diisi tabelnya. Nah, itu pendekatan yang sah-sah saja. Tapi teman-teman juga harus tahu bahwa kebutuhan data dari perangkat lunak yang kita bangun bisa saja disupport dari sistem yang lain. Jadi ada kemungkinan kita bisa dapat data dari data orang lain seperti itu. Nah, tentunya ketika kita berbicara mau mendapatkan data dari orang lain, berarti ada pertukaran data dari sistem yang kita bangun keluar ataupun dari luar sistem ke dalam. Seperti itu. Nah, ada sebuah konsep namanya API, Web API, di mana Web API ini itu memungkinkan proses komunikasi pertukaran data antar sistem. Ya, karena teman-teman membangun suatu sistem, tentunya ini dalam rangka berarti teman-teman mau ngambil data dari sistem orang lain atau dari sumber data orang lain. Nah, sebetulnya ada teknik yang jauh lebih singkat dan jauh lebih umum digunakan oleh orang sebelum ada Web API, yaitu ya udah kasih saja akses database. Jadi misalkan teman-teman pengen ngambil data nih, kayak misalkan saya minta ke kalian, kalian bikin sistem perwalian ya, misalkan seperti itu, tugas satu kelas bikin sistem perwalian. Pastikan kalian akan nanya ke saya, Pak, data mahasiswanya boleh nggak saya minta? Nah, jawaban saya itu bisa dengan 2 metode. Dengan saya ngasih akses ke database saya, kalian bisa ngambil data tabel mahasiswa secara langsung oleh kalian bikin koneksi langsung ke database dari localhost kalian, seperti itu. Tapi cara itu tentunya nggak safe, nggak aman. Artinya ada kemungkinan teman-teman bisa getting access more than allow action gitu ya. Artinya yang diizinkan seperti itu. Nah, ada cara yang kedua. Caranya adalah saya bikin sebuah sekat, yang sekat ini sebetulnya layanan. Layanan tentunya berupa source code ya. Source code anggaplah saja sebuah perangkat lunak perantara lah. Ibaratnya apa ya, kalau orang jualan tanah itu disebutnya calo. Nah, API itu calo. Nah, calo ini tugasnya adalah nerima permintaan data dari sistem luar untuk ngambil data ke sistem dalam. Gampangnya seperti itu. Jadi kalian, saya itu buatin sebuah layanan itu. Jadi kalau kalian pengen dapat NIM 101010 itu namanya siapa, kalian mintanya bukan ke database langsung seperti yang metode pertama, tapi mintanya ke API. API, tolong ngobrol sama database-nya kamu. Apakah boleh saya ngambil data mahasiswa dengan NIM sekian? Saya minta namanya siapa. Nah, si yang bertugas ngambilnya bukan sistem yang kalian bangun. Sistem yang kalian bangun cukup berkomunikasi dengan API, tapi tidak punya akses langsung ke database. Tentunya ini kan lebih aman ya. Nah, si API ini ngobrol, oi, database ada nggak datanya? Begini, ada. Oke, saya ambil datanya. Nah, API yang ngasihin lagi ke orang yang mintanya. Ya, calo lah dalam hal ini gampangnya.
Nah, mekanisme itu kenapa kita harus belajar API ya itu. Jadi belum tentu semua data itu kita miliki secara internal. Nah, bagaimana kepemilikannya? API sendiri atau sumber data dari web API itu ada dua hal. Ada yang sifatnya open data, ada yang sifatnya closed data. Open data tentunya kepemilikannya tuh bebas, artinya apa ya? Ya kita bisa sebut dengan license-nya itu atau kepemilikannya tidak terdiri dari satu organisasi, tapi bisa juga semua orang pakai. Kemudian bisa diakses secara mudah dari kalian tanpa harus melakukan pendaftaran dan segala macam atau izin. Beda halnya dengan closed data. Nah, kalau sifatnya closed data, nah maka API-nya ini biasanya untuk bisa getting data dari API-nya harus pakai izin. Nah, kemudian juga data untuk getting datanya ada yang pakai autentifikasi, ada yang tidak pakai autentifikasi. Kalau untuk data-data yang sifatnya tidak terlalu urgent, contoh kayak yang saya kasih di challenge itu kan cuma mau minta data gambar makanannya. Data gambar makanan sama nama makanannya apa, seperti itu kan nggak terlalu urgent, nggak rahasia datanya. Nah, itu tidak pakai namanya API key. Tapi kalau misalkan kalian minta data yang sifatnya rahasia, biasanya saya menyertakan API key. Ya paling gampangnya username, password lah kalau di website gitu ya. Ya cuman kalau di API key nanti teman-teman bisa pelajari mekanismenya gimana. Nah, untuk bisa getting datanya, dia harus menyertakan juga API key-nya, supaya dianggap seperti itu, dan bisa dapat return. Nah, di API itu sebetulnya format kembaliannya tidak hanya JSON. JSON itu hanya salah satunya. Kalian bisa juga menerima kembalian data, itu maksudnya data yang diberikan oleh si API ya. Jangan bingung lagi, return value lah, gampangnya seperti itu. Bisa juga berupa XML. Nah, tapi memang orang lebih cenderung atau lebih familiar menggunakan JSON. Itu aja. Nah, kalau sekarang teman-teman bikin API itu sudah sangat mudah. Kalian bisa pakai framework, PHP yang sudah ada, jadi tidak harus build from scratch lagi. Nah, cuman kan dalam hal ini teman-teman tidak akan bikin API, karena tidak ada kebutuhan orang luar terhadap data yang teman-teman provide secara internal. Kecuali kalau misalkan nanti perangkat lunak yang teman-teman mau bangun ini, itu mau diminta datanya oleh sistem lain. Misalkan saya mau dapetin data dari kamu. Nah, itu boleh saja kalian bangun API. Nah, kalau untuk tugas RPL 1 ini, dugaan saya, kalau kalian mau nambahin juga, itu paling cuma getting data dari API orang lain. Itu aja sih intinya. Oke, bisa dipahami tadi yang nanya? Ya, Pak. Alhamdulillah. Yang lain bagaimana? Nangkep nggak konsep standarnya? Nangkep, Pak. Nangkep ya? Nanti Ya, kalau Pak, mau lumayan memperdalam, tertangkap, Pak. sebetulnya banyak course online kok, di YouTube juga ada. Gimana caranya membangun API. Kalau sekarang kan kalian cuma belajar akses ya. Kemudian untuk HTTP request-nya ada 4 jenis, misalkan kayak post, get, put, sama delete gitu. Mau coba itu banyak tutorialnya di YouTube, jadi nggak usah takut. Atau bisa cari di Coursera kalau teman-teman cukup bermodal, atau Udemy lah minimal kalau ada modal sekitar 100-200 ribu. Itu teman-teman bakal diajarin bikin API dan ngaksesing dulu biasanya, baru buat seperti itu. Itu ilmu yang wajib dimiliki lah kalau menurut saya ya. Pengetahuan yang wajib dimiliki, walaupun sintaks mah ya nanti bisa nyontek lagi ya, biasanya seperti itu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, silakan. Berarti analisis kebutuhan data, teman-teman tugasnya nanti, kalau sudah ada dokumennya ya nyantai dulu karena belum ada dokumennya, adalah membuat model data dari apa yang teman-teman mau simpan di dalam database-nya. Kalau mau memanfaatkan API, ya tinggal ditambahi API apa yang ditambahkan, kemudian return value-nya yang dimanfaatkan apa, nanti bisa nanya ke saya secara personal melalui forum. Oke, kalau tidak ada, berarti kita lanjut ke tugas untuk nge-review proses bisnis. Product requirement, sorry. Silakan, ada yang mau show progres pekerjaannya, biar dikomentari. Atau ada pertanyaan perihal cara pengisian product requirement-nya? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Untuk pengisian product requirement yang saingan gitu, itu diisinya
dari Nggak perlu, kelompok lain nggak gitu? perlu, nggak Oh, perlu. tidak perlu. Dikosongkan saja. Iya. Nah, Termasuk tinggal harga juga, Pak. harga apa? Ada harga kalau nggak salah di sana. Oh, harga dari perangkat lunak, kosongkan saja. Siap, makasih Pak. Ya, itulah gunanya bertanya, karena saya bilang kan waktu di pertemuan sebelumnya, tidak perlu semua diisi karena ada bagian-bagian yang bisa dilewati. Nah, tinggal kalian tanya bagian mana yang nggak diisi ya. Ada lagi? Pak, kayak kemarin lagi aja gimana Pak? Ya, boleh, makanya kan tadi saya bilang siapa yang menunjukin progresnya. Ya Pak. Saya cuma bisa satu kelompok ya, karena habis ini saya ada kerjaan lagi yang lain. Baik Pak. Ini Sok, sesuai silakan. apa yang kelompok saya tangkap dulu aja ya Pak ya? Boleh, makanya kalau salah mah nggak masalah, karena memang belum dinilai. Tinggal share screen saja, saya sudah izinkan. Bisa di zoom dikit? Nah, sip, cukup segitu. Oke, ke bawah dikit overview-nya. Di overview tuh biasanya diisi dengan kasusnya. Kasusnya sebetulnya apa? Jadi kalau teman-teman di sini menggambarkan pegawai-pegawai Paresto merasa kesulitan, jangan itu dulu kalimat pembukanya. Sebentar Pak. Maaf. Ya. Ke kelas. Oke, sudah Pak. Ya, paling komentar saya kalau untuk overview, kasih tahu dulu bahwa ada sebuah restoran, nama restorannya apa, di sana ada kesulitan berupa apa, itu overview. Jadi ingin dibuatkan sebuah perangkat lunak, titik aja segitu. Jadi ini kayak kurang sedikit aja penjelasan di awalnya. Oke, kalau project team saya lewat, nggak perlu saya komentari. Untuk positioning kayaknya tidak perlu diisi dulu ya. Jadi kan karena memang ya boleh diisi, boleh sih, tapi bagi saya nggak ngaruh juga gitu. Cuman kalau nggak diisi pun nggak masalah, seperti itu. Next lagi, target usernya yaitu stakeholder kan sudah ada di proses bisnis. Iya Pak. Tinggal dipindahin ke sini. Gampang kan? Iya Pak. Ya, siapanya loh. Target usernya siapa? Iya. Kemudian apa, kapan, dan bagaimana itu bisa dihapus. Pindahkan saja tabel di proses bisnis. Kan ada ya? Yang stakeholder. Iya, Pak, ya. Nah, formatnya bisa pakai itu. Nah, ini loh maksudnya saya teman-teman. Ini template. Jadi jangan teman-teman itu main hajar isi kalau nggak paham isinya. Bisa aja, ini kan cuma kita pengen ngasih tahu bahwa ada target pengguna kita. Nah, target pengguna kita bisa diambil dari proses bisnis. Pak, formatnya boleh nggak pakai yang tabel yang kayak di proses bisnis, biar tinggal copy paste boleh. Jadi nggak harus siapa, apa, kapan, dan bagaimana. Gampang ya? Berarti yang dari stakeholder itu ya, yang ada Iya, alur-alurnya itu Pak ya? Ya, cuman ada catatan. Catatannya adalah target user di sini kan berarti sudah sudah boleh ditambah dengan peran baru yang akan muncul di sistem. Contoh kemarin temennya ada yang bertanya, Pak boleh nggak saya nambah admin? Karena nanti kalau saya membangun perangkat lunak, itu pasti ada adminnya. Kalau di proses bisnis tidak ada, tidak boleh saya bilang. Karena proses bisnis itu hanya bercerita, ya yang di sebelum ada sistem itu ada siapa saja. Nah, tapi karena ini sudah bicaranya kebutuhan dari perangkat lunak, berarti kan pertanyaan sekarang target usernya adalah siapa saja stakeholder yang nantinya akan terlibat di perangkat lunak yang kita bangun. Jadi bisa nggak bertambah? Bisa. Contoh kayak administrator kan sebelumnya nggak ada, di target user sini ada administrator. Boleh nggak Pak? Boleh. Bukan berarti proses bisnis kalian salah. Kebayang nyampe sini ya? Baik Pak. Ini buat yang lain juga, teman-teman yang lain, kalau ada yang bingung langsung cut aja dan bertanya langsung supaya kita bahasnya per layer, per bagian. Jadi biar nanti teman-teman, oh kalau di kasus saya begini ya. Gitu. Ya berikutnya. User problemnya ini Pak. Ya, berarti kan sesuaikan dulu dengan stakeholder. Kemudian untuk stakeholdernya per stakeholder tinggal dilihat aja
ada kesulitan apa, kesulitannya ini dilihat dari proses bisnis. Kan sudah ada proses bisnis kan ya? Iya. Langsung sebutin saja kesulitannya di proses bisnis yang mana, berupa apa kesulitannya. Proses Untuk bisnisnya dilihat dari dokumen proses bisnis. Ya, terus? saya tuh ada pertanyaan ini, Pak, yang tentang Ya, ini kan nanti bakal ada yang hilang kan kata Bapak itu dari akan proses dihilangkan. bisnisnya itu. Yang misalkan ada pencarian tempat di proses bisnis Nah, kami, gini, tapi saya harus perjelas dulu. Satu proses bisnis yang teman-teman sudah ceritakan di dokumen, itu bisa saja dipakai langsung dalam perangkat lunak. Atau diubah ceritanya, karena adanya kebutuhan dari proses adaptasi ke perangkat lunak. Atau bisa di-merger. Merger itu artinya digabung dengan proses bisnis lain menjadi sebuah fungsi. Bisa saja begitu. Atau bisa hilang, karena memang sudah dikerjakan oleh sistem secara otomatis. Jadi kemungkinannya ada banyak, bukan hanya hilang. Bayang ya? baik, Pak. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, Misalkan yang tentang mencari tempat ya. Menurut kami ya, mencari tempat itu nggak perlu gitu untuk diadaptasi ke sistem. Masih oke, manual pun itu masih cukup gitu. boleh, silakan. Berarti proses bisnis mencari tempat itu tidak diadopsi ke dalam perangkat lunak. Boleh nggak? Boleh. Di dokumen proses bisnisnya ada, tapi di dalam cerita sini tidak ada. Jadi di sini kalau yang mencari tempat siapa kemarin di kelompokmu? Stakeholdernya. Pelayan. Pak. Hah? Pelayan coba Pelayan. lihat ke bagian pelayannya. Yang user problem we will solve. Kita nggak Nggak ada nyentuh pelayan. juga. Nah, Iya, anggaplah nanti dicantumkan sama kalian pelayan ya. Nah, berarti pelayannya kan nanti kan ada proses bisnis apa saja mereka kesulitan, ya itu nggak usah disebut. Pencarian tempatnya nggak usah disebut. Bayang. Oke? ya Pak. Sip. Ada lagi pertanyaan? Jadi ini kalau di sini cuman apa aja yang mau kita fokusin, yang kita Proses mau bisnis apa selesaikan. saja yang mau dibantu oleh perangkat lunak dan apa kesulitannya. Baik, Pak. Ya, itulah gunanya kenapa kita kerjain dulu dokumen proses bisnis. Lebih enak kan ya? Lebih Iya, kebayang, Pak. tinggal copy paste, tinggal pindahin dan seterusnya. Bawah lagi, section berikutnya adalah core user story. Nah, di core user story ini kalian bikin kebutuhan fungsional. Ini sebenarnya kebutuhan fungsional yang kalian isi nih. Nah, kebutuhan fungsional ini kalian bikin dalam bentuk user story. Kan waktu di Scrum saya udah jelasin user story ya. Dia Iya, Pak. sebagai siapa, saya bisa ngapain, agar saya bisa apa. Ini nggak lengkap nih. As a user, I should atau I can atau I am to be able to apa, so that kan sehingga ya, sehingga saya bisa ngapain gitu. Contoh, sebagai kasir, nggak usah disebut pengguna lagi, sebagai kasir, saya dapat merekap pesanan sehingga saya bisa mencetak atau sehingga nota transaksi bisa dicetak dan diberikan ke pelayan seperti itu. Kegambar kan? Iya, Pak. Bayang. Oke. Ini Kompetitor kosongkan. baik. Kalau kalian mau isi nggak apa-apa, supaya kalian bisa dapat gambaran nanti misalnya kayak sebetulnya kompetitor tuh biar kalian dapat gambaran sistem kalian tuh nantinya akan menyerupai apa sih. Nah, dengan kita ngasih saingan kita kan bisa lebih ke gambar ya. Kalau sudah diisi ya nggak usah dihilangin, nggak apa-apa. Nilai lebih itu. Pricing-nya nggak perlu. Kan kita nggak tahu. Iya. Bawah. Sip, related dokumentasinya benar, dokumen proses bisnis, kemudian ada penjelasan penjelasan tugas besarnya ada dong harusnya, related documentation-nya. Ini Pak. Ada, Pak. Unicom brief-nya. Briefnya pakai bahasa Inggris jadi saya bingung ya. Harusnya langsung aja penjelasan tugas besar atau deskripsi tugas besar dari si restonya. Kalau kalian pakai referensi, munculkan referensinya. Misal kalian cari dari buku mana, munculkan aja di situ. Itu boleh. Pricing kosongkan, dependensi kosongkan. Product release date ini perkiraannya aja. Diisi aja perkiraannya kalian akan UAS di kapan. Kan dikumpulkannya pas UAS. Product launch
taktiknya ya kalian sebutin model proses yang kalian gunakan. Scrum atau waterfall atau apa. Baik. Kemudian timeline-nya seperti apa, misalnya dibikinlah pura-pura aja lah waktunya, kapan, dari bulan kapan sampai bulan kapan, ngerjainnya apa. Bayang ya? Untuk launch taktiknya, seperti itu Pak. Baik. Iya, betul. Sudah ya? Sudah Pak. Sudah. Iya. Nah, ada satu yang kalian harus... Oh, nggak usah. Cukup. Udah. Gampang kan ngerjainnya? Iya, Pak. Gampang harusnya. Kalau dokumen Betul, proses Pak. bisnisnya udah benar. Kalau dokumen proses bisnisnya masih salah, ya perbaiki dulu, baru bisa maju ke yang berikutnya. Itulah kenapa membangun perangkat lunak itu cost-nya akan mahal kalau salahnya di tengah-tengah. Baru ketahuan salah nih di tengah-tengah, wah lebih mahal nanti kalian. Mahal itu secara waktu ya. Kalau secara uang kan masih bisa dicari uang mah, cuma kalau secara waktu itu yang susah. Kan kalian pasti punya deadline. Oke, ada lagi pertanyaan? Mau tanya Pak tentang asumsi yang kita kan kelompok tuh diskusi juga Pak, kayak perihal tentang deadline, yang dimana deadline kita kan sedikit sehingga software yang akan kita bangun tuh ke intinya langsung aja Pak. Jadi kamu Misalkan, mau nanya apa implementasinya? iya, jadi Boleh mempengaruhi nggak nggak ke sih Pak intinya si langsung? deadline tuh? Jadi Deadline naon sih? deadline pembuatan softwarenya Pak. Selesainya itu Sampai harus UAS, apa? Mas. Sampai UAS nanti minggu kedua. Masih lama kan? Iya Pak. Ini UTS aja belum, UTS aja baru 24 sampai tanggal 5 Juni. Masih lama coy, gak usah mikirin deadline dulu. Baik Pak. Iya. Kalau Pak, perangkat lunaknya harus selesai? Harus. Sudah dikurangi itu bobotnya, jangan nawar lagi. Kan cuma mesen, kemudian sampai bisa bayar kan? Kalau angkatan kakak kelas kalian tuh lebih kompleks. Sampai harus perhitungan bahan baku, pengadaan, segala macam. Kalau kalian sudah simple seperti itu, jadi jangan nawar lagi. Nah, untuk taktiknya atau strateginya ya kalian bisa pakai framework. Jangan build from scratch gitu loh, PHP, bikin lagi dari awal. Janganlah, kan sudah ada framework. Atau mau pakai Node.js dengan stack teknologinya, supaya kalian bisa memanfaatkan library-library yang ada, silahkan, boleh. Tapi jangan plagiat, dah gitu aja. Coba ngoding sendiri. Ya. Oke, ada lagi? Tenang aja, nggak usah takut deadline, kan saya ngasih tugasnya perintil-perintil dulu nih, kecil-kecil gitu. Biar teman-teman ngerjainnya pun mudah, saya kasih 2 minggu gitu. Jadi ngerjainnya nggak nanti di akhir, kalau kayak gitu mah udah aja pasti nggak akan beres lah. Dan juga saya kasih per minggunya atau per 2 minggunya kan nggak berat. Kayak tadi juga dokumen kan bahasanya sedikit. Makanya aneh kalau misalkan nggak beres. Oke, silakan, ada lagi nggak yang lain? Nah, untuk memperkaya analisis data, kalau kalian mau menambah hasanahnya, itu saya sudah sediakan di YouTube satu video untuk yang nah, tinggal cari di, sorry ini kok jadi stop share sih. Nah, tinggal cari aja sebentar ya, ada telepon masuk. Kalian tinggal cari saja channelnya saya, lalu sebentar, ini saya channel Uniko malah munculnya. Di channel saya itu ada awalan dari MongoDB, biar teman-teman mungkin pengen tahu gimana sih caranya. Nah, itu ada. Sebentar, di YouTube Studio.
di playlist, tinggal cari playlist untuk yang tutorial MongoDB. Saya baru bikin sedikit, jadi belum sempat lagi bikin, cuma 2. Nah, teman-teman bisa pelajari dari 2 ini. Silakan aja biar dapat gambaran, oh ternyata database itu nggak hanya tabel dengan kolom ya, kolom dan baris, oh ternyata ada yang kayak gini, nah itu mangga dilihat di sini. Nanti kalau teman-teman tertarik teman-teman tertarik memperdalam ini, nanti ada mata kuliah pilihan di semester 7, namanya manajemen data dan pengetahuan, nah itu nanti kita bahas yang ini. Bahkan sampai nanti bikin query dan segala macamnya kita contohi. Kalau teman-teman kan dulu query-nya di MySQL ya, kayak select bintang from apa, kemudian create table, create database, delete table, dan seterusnya. Kalau nanti kita akan belajar pakai MongoDB, kita pakai JavaScript nanti bahasanya. Untuk query-nya kita pakai JavaScript. Oke, itu mau buat tambahan aja. Mau ditonton syukur, mau nggak ditonton ya nggak masalah. Yang penting teman-teman dari API pun sebetulnya sudah dapat gambaran bahwa ada data yang tidak harus selalu bentuknya kolom dan baris. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada, berarti minggu depan kita libur, jadi teman-teman tidak perlu ketemu sama saya di Zoom. Silakan manfaatkan waktunya untuk mengerjakan tugas besar, mumpung minggu tenang, belum libur Idul Fitri ya. Libur Idul Fitri itu dari 10 sampai 22. 10 Mei sampai 22 Mei, itu baru teman-teman boleh libur lah. Tapi karena minggu depan masih minggu tenang, manfaatkan saja untuk belajar. Nah, belajarnya saya tadi udah tunjukkan, bab 8, 9, 10, 11, kalau tidak salah tadi, dari bukunya Edward Yourdon, yang sudah saya sediakan di LMS. Kemudian nanti minggu depan saya akan upload dokumen analisis. Jadi dokumen analisis kebutuhan saya akan upload, nanti teman-teman sudah mulai bisa mengisi untuk yang kebutuhan data. Isi dulu dari yang sudah bisa diisi, jangan nunggu nanti di akhir. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Mungkin sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya? Cukup. Yang lain masih aman, masih sadar ini? Atau sudah hilang ke alam mimpi? Aman, Pak. Aman, Pak. Ya, Aman, Pak. Sudah ke hari ke-17 ya nih ya sekarang ya? Atau hari ke-16? Ini biasanya sudah mulai kerasa capek. Wajar ya, manusiawi. Kalau puasa memang makin hari makin capek. Seperti itu. Tapi tetap semangat aja. Oke, kalau tidak ada, sebelum libur Idul Fitri, karena ini pertemuan terakhir yang kita lewat Zoom, saya mohon maaf lahir dan batin. Ya, pasti selama ngajar saya pasti bikin salah. Kalau kalian bikin salah, ya saya sudah maafkan. Bagi yang tidur selama kelas saya juga saya sudah maafkan, silakan saja. Baik, Pak. Cuma saya minta ke kalian, tidur nggak apa-apa. Sok aja kalian mau di kuliah saya sembari tidur nggak ngaktifin kamera, ya udahlah gitu. Tapi tugas jangan main-main aja, udah itu aja. Karena tugas ini saya sudah buat sedemikian rupa supaya kalian merasakan setengah lah pengalaman yang nanti kalian akan rasakan di industri software. Bayang ya? Oh, jadi ginilah membangun software itu begini gitu. Jadi tolong dikerjakan dengan benar-benar, tidak plagiat. Lebih baik kerjakan sebisanya Anda dibandingkan Anda plagiat. Ya nilai bagus pun bisa jadi E nantinya di akhir. Oke, itu pesan saya. Selamat berlibur. Karena minggu depan saya tidak akan melakukan kegiatan tambahan karena 7 ini saya full masuk ya. 7 pertemuan. Untuk UTS, catat saja tanggalnya. Perkiraan saya di tanggal 7 sampai 12 Juni. Antara tanggal itu aja 1 hari ya tentunya. Ya biasanya di tanggal 8-nya karena kita kan kuliahnya di hari Selasa. Perkiraan saya 8 Juni kita UTS. Jadi nanti masuk kita nggak akan UTS, tapi tanggal 25 Mei dan tanggal, satunya libur ya, 1 Juninya ya. 1 Juni libur, teman-teman, kayaknya kita akan kuliah pengganti lagi di hari Jumat aja nggak apa-apa, tanggal 4-nya. Di tanggal 4 kita pertemuan yang untuk UTS minggu keduanya kita akan masuk materi lagi, di tanggal 8 baru kita UTS. Ya, jadi total kita nanti tanggal 25 itu pertemuan ke-8, tanggal 4-nya berarti kita pertemuan ke-9, berarti kalian UTS di minggu ke-10. Jadi nanti habis UTS tinggal sisa 6 minggu lagi. Nah, jadi kita lebih cepat beres nanti dibanding mata kuliah yang lain. Oke, terima kasih semuanya sudah mau hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.